Gunung Lawu selalu menarik bagi para pencinta alam. Namun, ada peringatan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan mendaki saat malam Jumat Kliwon. Tapi bagi 5 sahabat dari Solo, larangan itu justru menjadi tantangan. Raka, Dian, Randy, Siska, dan Tio merencanakan pendakian mereka dengan penuh semangat. Mereka ingin merasakan sensasi mendaki malam hari hingga puncak Argodumilah. Randy membawa kamera untuk vlog, Tio membawa drone, dan Siska sibuk dengan catatan jurnal. Seorang kakek tua di base camp sempat memperingatkan mereka. "Nak, Gunung Lawu bukan cuma soal tanjakan dan kabut. Di atas sana ada aturan yang tak tertulis. Jangan berkata sembarangan, jangan mendaki saat malam gelap, dan jangan pernah mengikuti suara panggilan yang bukan dari teman kalian." Raka tertawa kecil, mengira itu hanya mitos. "Tenang, kek. Kami cuma mau camping, bukan nyari masalah." Mereka mendaki saat senja, tepat malam Jumat Kliwon, dari jalur Ceto. Angin dingin bertiup kencang, dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pada pos 2, Tio mulai bersikap aneh. Ia berjalan paling depan, tak banyak bicara, hanya sesekali menatap ke dalam hutan. "Bro, lo kenapa?" tanya Randy. Tio tersenyum samar. "Ada yang manggil namaku." Semua tertawa, mengira Tio bercanda, tapi Siska merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke arah hutan dan melihat sosok putih berdiri diam di antara pepohonan. "Lihat, di sana," serunya. Namun saat yang lain menoleh, sosok itu menghilang. Semakin mereka naik, suasana semakin tak wajar. Langkah mereka terasa berat. Suara gamelan terdengar samar dari arah hutan. Padahal tak ada siapapun selain mereka. Menjelang tengah malam, saat mereka mendekati pos 4, Tio menghilang. Mereka mencari sambil berteriak, namun tak ada jawaban. Setelah 1 jam, Tio muncul dari balik pohon, wajahnya pucat dan matanya merah. "Aku nemu jalan pintas ke puncak," katanya dengan suara datar. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikutinya. Jalur yang ditunjukkan bukan jalur pendakian resmi. Mereka menyusuri lereng curam yang dipenuhi pohon raksasa dan akar menjalar seperti ular. Anehnya, tidak ada suara. Hutan menjadi sunyi, bahkan angin pun tak bergerak. Di tengah kabut, mereka melihat gapura tua dari batu hitam, ditumbuhi lumut, dan berukir aksara Jawa kuno. Di bawahnya, sebuah jalan setapak mengarah ke bangunan mirip pendopo. "Di sini," bisik Siska. Tio hanya mengangguk. Begitu mereka melangkah masuk ke pendopo itu, tubuh mereka terasa ringan, lalu berat, lalu dingin. Randy mulai muntah darah. Dian terjatuh dan menggigil, matanya memutar ke atas. Siska menangis ketakutan. Tio berdiri di tengah pendopo, menengadah ke langit, lalu berbicara dalam bahasa yang tak dipahami. Dari balik kabut, puluhan sosok bermata merah muncul. Beberapa berpakaian seperti prajurit Majapahit, yang lain tanpa wajah. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Raka. "Kau yang terakhir, yang lain sudah menjadi bagian kami." Tio perlahan menoleh, namun kini wajahnya bukan wajah manusia. Matanya kosong, kulitnya kelabu, dan senyumnya lebar tak wajar. Raka berlari sekuat tenaga, meninggalkan pendopo terkutuk itu. Di belakangnya, ia mendengar teriakan sahabat-sahabatnya. Suara Siska memanggil, namun suaranya terdengar seperti ditarik dari dasar sumur. Raka pingsan di tengah jalur. Ia ditemukan oleh pendaki lain keesokan harinya, sendirian, linglung, dan tubuhnya penuh luka gores. Ia dibawa turun dan dirawat. Saat ditanyai, Raka hanya berkata, "Mereka nggak hilang, mereka dipanggil, dan aku hampir ikut." Pihak berwenang melakukan pencarian selama 2 minggu. Tak ada jejak. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sisa api unggun, bahkan nama mereka tidak tercatat di buku registrasi base camp. Seolah-olah mereka tak pernah ada. Bab 6. Kembali ke Lawu, setahun kemudian Raka menghilang. Ibunya menemukan catatan di kamarnya. "Aku harus kembali, mereka memanggilku lagi." Beberapa pendaki bersumpah pernah melihat sekelompok anak muda berjalan ke arah hutan terlarang di jalur Lawu, dipimpin oleh seorang pria bermata merah.
mereka tak pernah turun. Konon, saat malam Jumat Kliwon, jika kamu mendaki Gunung Lawu dan tersesat dalam kabut, kamu bisa melihat pendopo batu hitam itu. Jika kamu mendengar suara sahabatmu memanggil dari arah yang aneh, jangan dijawab, karena bisa jadi itu bukan sahabatmu, itu mereka yang tak pernah kembali